Tiga. Kami akan membahas tentang filosofi menurut Socrates. ya. Filosofi pendidikan menurut Socrates. Ada yang posting Belum gitu. ada grup scroll ke atas. Ya tadi. Socrates. Nih kalau menurut Socrates, filsafat pendidikan itu menekankan pemikiran kritis, pemeriksaan diri, dialog, dan pencarian kebajikan melalui pengetahuan. Ini adalah proses yang dinamis dan interaktif yang ditujukan pada pengembangan pribadi dan moral. Jadi dia ini lebih membahas tentang moral juga gak sih, sikap, cara siswa gitu, sikap kita untuk siswa atau cara etika, moral, kebijakan. Terus dia juga menyebutkan tentang apa yang harus diajarkan atau kurikulum-kurikulum yang penting untuk diajarkan di dalam pendidikan. Jadi kita harus tahu kurikulum tahun ini apa, tahun besok apa, kurikulum tahun kedepannya apa lagi yang harus diajarkan kepada siswa-siswa. Lagi kurikulum sekarang tuh berganti kan. Tidak satu. Tujuan Socrates itu apa? Tujuan pendidikan ya? Iya. Tujuan untuk menumbuhkan cinta belajar seumur hidup dan membangun perkembangan intelektual dan moral, dan memberdayakan siswa untuk berpikir secara mandiri dan kritis. Berpikir kritis kan? Jadi Socrates ini bertujuan untuk para siswa mahasiswa untuk cinta dalam pelajaran. Ya benar. Maupun belajar untuk risiko. Kayak mana itu menjadi menyukai. Dan Socrates juga kayak ngasih metode gitu loh untuk kayak pengajaran di dalam mengajar siswa. Nah, macam mana kalau misalnya siswa tersebut tidak memiliki keinginan belajar? Apa yang kita harus lakukan supaya siswa tersebut memiliki keinginan belajar, terus kepo sama pembelajaran? Kalau menurut aku sendiri, kita kan sebagai calon guru nih kan, jadi kita harus mikir dari sekarang kalau ada siswa menunggu siswa kayak gitu pasti ada, tidak tahu kita bikin kayak mana itu penasaran lah, contohnya kita pancing dengan kuis-kuis. Pokoknya kalau ada teman yang menjawab atau bertanya kita apresiasi kayak mana, jadi dia tuh pengen juga. Seandainya dia tidak ada rasa percaya diri, kita tunggulah rasa percaya diri tuh. Gimana caranya? Kita ajak ngobrol berdua, kita tunjuk apresiasi walaupun salah mungkin, atau pancing gitu. Kalau yang menjawab mendapatkan nilai, dan yang jawab walaupun itu belum tentu benar juga kayak dikasih apresiasi gitu gak sih? ya, Apresiasi sedikit. Aku yang penting mengapresiasi keberanian. karena apresiasi itu penting. Apalagi untuk anak kecil ya. Ya benar. Kalau yang lain gimana? Menurut Danada Madonna, Aku dulu lah ya. ya boleh. Kalau menurut aku kayak kita tuh ngelakuin pendekatan gitu loh, kan setiap anak tuh berbeda-beda karakternya, apalagi kayak masih baru itu kan harus melalui pendekatan. Dan kita juga sebagai guru tuh harus memahami setiap anak tuh berbeda-beda, kita nggak boleh memaksa kayak kita metode ini tuh kita samaratakan gitu loh, karena terkadang ada anak yang tidak cocok dengan metode itu. Nah, menurut aku gitu. Berarti kayak saya anak nih lebih cocok kayak kita menerangkan, kan ada anak yang lebih cocok kalau dia membaca sendiri, ada yang harus diterangkan. Nah iya benar. Menurut yang lain?
Nah, ini juga penting. Kan kita lingkungan itu kan berpengaruh kan. Ya. Nah, kayak mana caranya kita menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk siswa kita gitu? Menurut kalian, pandangan kalian masing-masing? Lingkungan yang enak gitu, menurut kalian? Yang positif sih, lebih kayak tidak ada yang berkubu-kubu atau yang kayak Bahasa sekarang circle. ya yang kayak gitu. Jadi Tidak beda-beda lah satu sama lain. nah, jadi yang lain itu ngerasa kayak aku kalau kesini aman, kalau kesini aman. Jadi itulah yang positif. Jadi kayak kita tuh harus menerima semuanya. Dan dalam pelajaran aku tuh baru menetapkan metode. Setiap bikin kelompok nih tidak harus misalnya kayak kelompok inilah terus sampai Iya, naik iya. kelas. Diajar Mungkin kan? setiap minggu ganti Iya. atau setiap materi ganti. Jadi walaupun di awal tidak kenal, Iya, jadi kenal. karena interaksi tadi kan, jadi lebih Iya. dekat ya. Jadi walaupun besok dia ganti kelompok, dia udah kaget lagi. Iya. Oh, kalau ke sini aku aman. Juga kita bakalan tahu sifat-sifat masing-masing karakter manusia itu kayak mana gitu kan. Iya. Tidak bosan gitu sama kelompok itu. Dan, Tidak harus tergantung sama kelompok yang ini terus. Tapi kalau yang membangun kerendahan hati intelektual ini kayak mana sih? Kayak mana caranya gitu? Kalau menurut aku ya, kan itu membangun kerendahan hati intelektual. Walaupun kita kayak sudah berpengetahuan, tapi kita juga tetap terbuka gitu loh terhadap ide-ide, terus kayak menerima saran, menerima masukan kayak gitu dari orang lain. Kita tidak tertutup gitu loh, kayak cuma pendapat kita aja gitu, tapi dari orang lain kita juga menampung supaya bisa menjadi apa ya, acuan baru, mungkin bisa menjadi inovasi baru. Oh, dari ini kayak gini, dari itu kayak gini. Berarti biar tidak bergantung sama pendapat sendiri. Iya, dasar. jadi tidak egois gitu kita loh. harus Tidak boleh mendengarkan juga. pendapat yang lain. Jadi walaupun pendapat yang lain itu tidak terlalu Tepat. masuk, tidak terlalu tepat, tapi kita harus tetap menerima pendapat tersebut biar orang tuh merasa terhargai. Gitu. Iya, belajar menghargai sih. Menurut kalian pentingnya introspeksi diri itu penting atau kayak gimana sih? Penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena kalau kita tidak introspeksi diri, kita Bahkan selalu merasa benar. merasa benar, Egois tidak kan. mau salah, egois. Egois. Yo, kalau kayak di dunia kerja susah ada siapa itu kalau kita dalam tim gitu loh. Kayak kita egois, maunya tuh Kita yang benar. iya, terus kayak pendapat kita lah yang paling benar gitu. Nah, yang lain tuh enggak. Tidak menghargai pendapat yang Iya. lain. Padahal kan menghargai itu sangat penting. Tapi sifat manusia tidak pernah benar. Jarang, maksudnya tuh benar, Sempurna. tapi tidak sempurna. Kayak sempurna. Jadi kita harus menghargai lah pendapat orang lain, mendengarkan walaupun Iya, belum tentu benar ataupun benar. salah. Setidaknya mendengarkan, menghargai itu penting. Nah, di sini juga ada menerapkan konsep-konsep filosofi dan pemikiran kritis pada situasi dunia nyata dan isu-isu kontemporer. Itu tuh maksudnya gimana sih? Penggunaan contoh-contoh di dunia nyata. Pemikiran kritis pada situasi dunia nyata, kayak kita tuh ini enggak sih mencontohkan, terus kita juga mencontohkan ya di dunia nyata, terus kita juga membantu kayak cara untuk berpikir kritis untuk Ini nih kayak ada di dunia nyata. Contoh untuk memancing siswa berpikir kritis kan, tapi menerapkan dengan yang ada di sekitar kita. Contohnya kayak kipas. Kipas nih dari mana sih asalnya? Aku besi bahan-bahan buatnya. Dia bisa bergerak dengan menggunakan apa sih? Jadi kan siswa tuh berpikir. Dalam dunia nyata. Yo, yang ada di sekitar dia contoh. Kalau misalnya kita bilang di sini
kayak ada di sekitar kita kan. Jadi ngambang bayang-bayang Iya, gitu. jadi dia tuh cuma berimajinasi be, tapi tidak bisa melihat hal yang ada di sekitar kita kan bisa dilihat, bisa dicoba sendiri lah. realita bilang kan nyata. Iya, Apalagi anak SD kan, kalau misalkan kayak ada yang nyata tuh kayak dia bingung nggak sih, apalagi masih sekecil itu kayak disuruh berpikir yang jauh tuh kayaknya susah. Iya, pasti dia butuhnya contoh karena dia kayak melihat di depan. Nah itu mungkin ya, kalau kayak teori-teori itu dia kayaknya agak susah masuknya. Jadi ke realism. terapkan praktek sejak dini, Iya betul. Makanya teori dan praktek harus seimbang. jangan teori yang berlebihan, Benar. praktek udah. Karena zaman sekarang lebih suka praktek daripada teori. Karena kalau praktek tuh ada teorinya, Iya, ada juga prakteknya. iya, kalau sedangkan kalau teori B praktek ada ado. Kalau teori B kan kita tidak bisa tuh. Sambil main HP. Dia lagi nikah. Ya, kita Kirain ada. Ada, abang relak ke pakai dulu. Pertanyaan berkelanjutan. Madonna. Ya kayak yang diajarin bapak kan enggak sih? Ini materi tadi loh. Iya. Belum. Sebutkan tadi contohnya kayak mana apel? apel kan di apel Eh. itu tadi pertanyaan apa itu tadi ya? Ini loh pertanyaan tentang berkelanjutan gimana gitu caranya. Berpikir kritis. Nah, Nah, itu kan menurut saya, Iya. cara menurutku kalau cara supaya anak SD itu bisa berpikir kritis, ya sama kayak tadi kita Dikasih kasih contoh. bentuk yang nyata, iya, biar dia bisa mendeskripsikan barang tersebut, bentuk tersebut kayak gitu. Kalau aku tadi itu mau jawab tentang kalau misalnya ada pertanyaan, guru ngasih pertanyaan, terus siswanya jawab seadanya, kan terus gurunya lebih menambahkan, nanti siswanya juga tahu apa yang salah dari jawaban dia. Dan itu termasuk yang tadi kita bahas, intervensi diri. benar. Kalau mendorong pembelajaran kolaboratif itu kayak mana? Kolaboratif. Mendorong pelajaran kolaboratif tuh Kayak diskusi gitu deh sih. diskusi kayak gitu nih, Bekerja lagi sama. berdiskusi kan. Jadi ide Iya, idenya eksplorasi ide. kita satu. dari kelompok ini ke kelompok yang lain, Iya, misalnya kelompok benar. 2 dan kelompok 3 itu saling bertukar pendapat, pikiran, kerja sama masing-masing, satu perusahaan sama perusahaan lain, Kolaborasi. Kerjasama. berinvestasi, lebih ke kerjasama. Kayak PGSD sama Unja kan sama, cuma beda gedung. Tuh kan, Iya. dia kan kolaborasi. Contoh ini tuh kayak UKM lah, kalau di dalam Organisasi. perkuliahan di UKM. Hmm. Dalam UKM ada lagi UKM lain yang kerjasama. Benar. Kayak UKM musik yang kemarin mendatangkan Bernadia, Bernadia. Apa sih? Bukan Bernadia ada sih. Kan, Nadina Miza. Ah. Oh, iya iya iya. ya. Terus di sini juga ada pengajaran Socrates untuk mendorong siswa menemukan sendiri pengetahuan mereka. Nah, penemuan terbimbing itu gimana sih? Itu Kayak kayak pertemuan di kelas gitu nggak sih? ya kayak guru yang menjelaskan pengalaman gurunya kepada siswanya. Itu nggak sih?
kayak mana sih, kayak misalnya guru nih menjelaskan selama dia itu kuliah hal apa sih yang dipelajarin, jadi kayak siswa nih ada ndak dijelasin sama gurunya penasaran. Jadi misalnya data yang dijelasin tentang bapak selama apa kuliah mendapatkan prestasi ini tapi tidak dijelaskan, jadi siswa tuh penasaran kan, Ya. bapak nih dapat prestasi apa sih sama kuliah tuh. Kenapa bisa kayak gitu? Nah kayak kalau misalnya udah jawab dapat prestasi ini bagaimana caranya. Juga ada sih kayak pertemuan apa sih tadi, penemuan terbimbing tuh kayak skripsi, sidang sama dosen. Iya. Itu juga sudah. Itu dulu sendiri, Terus dosen menilai. ya dibimbing sama dosen. Itulah gunanya dosen pembimbing. Kenapa kita sudah diajarkan berpikir kritis? Karena skripsi butuh berpikir kritis, menciptakan judul bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Dan introspeksi diri penting. Karena kalau kita tidak bisa introspeksi diri tidak akan lulus. Kenali dirimu sendiri. Karena terlalu percaya sama diri sendiri padahal tidak benar. Tidaklah baik. Ini juga ada kan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Itu tuh kan fokus pada pengajaran siswa tentang cara berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan. Nah maksudnya tuh kayak mana kalau menurut kalian? Itu pertanyaannya. Fokus pada pengajaran siswa tentang cara berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan. Gimana cara menerapkannya? Jangan sih. Yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Cara berpikir bukan apa yang harus dipikirkan. Oh gini dah sih cara berpikir. Iya. Itu yang kami bingung tadi tuh kayak mana ngajari siswa tentang cara berpikir tapi bukan apa yang harus dipikirkan. Dia kan kalau bertanya itu kan jatuhnya berpikir, ya. Iya. Bisa. Tapi mengevaluasi kali ya. Ini kan fokus pada pengajaran siswa tentang cara berpikir. Dan apa Mungkin yang di harus luar materi tidak sih. Jadi misalkan mungkin sekarang lagi belajar tentang berpikir kritis nih, tapi kita tuh mendorong siswa tuh untuk mengevaluasinya tuh tentang bagian lain. Dia kan siswa tak terpikir ke situ. nggak minta di situ. Iya. Jadi kan dia bisa mengembangkan kemampuan untuk bernalar secara logis. Ya itu tadi kan, kalau misalnya kita sedang membahas kerendahan hati, apa sih kerendahan hati itu pakai kan pasti ada nanya bagaimana caranya. Terus itu kalau sudah cara menerapkannya di hidup sehari-hari kayak mana, jadi kan tak terpikir. Mungkin kayak gitu sih, cuman tak tahu. Kalau menurut kalian yang tentang prinsip utama Socrates tuh yang kenali dirimu sendiri itu maksudnya apa sih? Kenali dirimu sendiri. Kita tuh cara kita tuh sendiri tuh kayak mana? Apakah kita udah bagus, cara kita sikap udah bagus, ataukah ada yang buruk atau yang belum? Kan setiap manusia tuh bisa menilai manusia lain, padahal diri sendiri itu tidak bisa dinilai. Berarti kayak gini yo, kita sebelum menilai orang lain tuh harus kita nilai dulu diri kita sendiri. Udah Sendiri pantas lah. atau tidak? Udah pantas apa tidak untuk menilai kesalahan orang lain? Iya, benar. Betul sih. Banyak orang kan menilai tapi tidak berkaca. Iya. Itu makanya tanamkan introspeksi. Ini kan ada seni bertanya. Menurut kalian apa sih seni bertanya gitu?
Ya kayak bapak tadi, ada yang bertanya, ada yang menjawab, terus itu kan jadi aktif di dalam kelas. Iya, bapak tuh cuma memancing untuk bertanya dan mencari siapa yang mau menjawab. Jadi tidak terpaku sama dosen atau guru yang harus menjawab. Jadi kayak ada rasa ingin Tahu. bertanya, menjawab itu tuh Apalagi dengan tadi Iya. di depan kita kan. langsung dipaparkan nilai. Nilai. Jadi Tapi sih ya tidak tertarik kalau kayak gitu iyalah. untuk bertanya. Dan kalau jawabannya kurang tepat, bapak tuh bakal nyari yang lain lagi. iya. Tidak langsung menjelaskan. Jika sudah tidak ada lagi, baru bapak yang menjelaskan. Dinamakan dialog debat sih. Dialog dan debat. Dialog dan debat tuh mungkin kalau dalam diskusi apa presentasi itu menyangga gak sih? Iya. Dialog tuh kayak kita udah memaparkan materi nih, terus kan yang bertanya, tapi Tukaran ide. iya kayak kita udah bertanya nih, udah dijawab nih, mungkin menurut kita sesuai, tapi menurut pertanyaannya tidak sesuai, jadi terjadilah debat. Dalam dialog soalnya itu udah kayak gitu. Nah, terus yang lain lagi. Iya. menjawab, Sampailah menemukan sebuah kesimpulan Yang mendekati kebenaran. yang kami tidak benar, yang mendekati kebenaran, yang hampir sempurna, tapi tidak bisa sempurna, Jangan menyempurnakan. milik Tuhan. Benar. Kalau pendekatan dialektika itu apa sih? Pendekatan dialektika. Kalau aku sih pikiran aku yang pertama itu kayak misalnya, iya, Dialog itu udah sih kayak pendapat. berdiskusi. iya, hampir 11-12 sama debat dah. Hmm. Kayak dia Berdiskusi dan mempertahankan argumennya. Iya. Tapi mempertahankan argumen tidak dengan jawaban yang itu aja, kayak ditambah mungkin jawabannya tapi dengan judul yang itu, tetap argumennya itu tetap kuat. tetap argumen kuat. Ini tuh gak sih? Kayaknya sih gitu. Julia dong. Iya emang. Iya aku jadi yang video kedua jadi kayak plastik aku tahu. disukai. Masih touchscreen Kita ya? berkenalan nanti Nggak kalau bisa, ada Nay. ya udah lulus. Iya, nggak inilah biar aja kenangan besok. Oh kita kayak gini. Jangan privasi. Jangan Itu dihapus ya apa-apa. lah. Ngapain dihapus? Kenangan lah nih besok pas PPR, pas lakacar. Ini bapak dulu sama teman-teman kamu yang ada itu. Bangga karena nih kelompok filsafat kami gitu. Kami Cowok sendiri loh. Untuk gak jadi boti. Bahaya kan.
Yoi, dulu aku kan nggak tahu, kalau aku ngomongin boti kan, boti itu apa? Kalau Aku di kira tempatku kucing boti, tiga. iya, Iya. iya, kucing tiga, aku bilang. Iya boting tiga. Iya kan? Nah, terus apa buat itu? Tapi sekarang Boti buat itu itu kayak cowok yang bencong. jadi bencong Iya, gitu yang loh. jadi kayak cewek. woy. Kan di jurusan aku dulu kan kayak apa banyaknya kan cewek kan, jadi kayak jadi dibilang boti. Aku boti kucing tiga, aku bilang. Intro. Kita lihat itu Shit. semua terakhir. Aku lagi wah. Oke, kayaknya sampai lulus filsafat di sini lah tempatnya nih, kita nyaman ya. Yo. Weh, udah. Karena pertama nggak tahu, dan yang punya tempat tidak pernah. Di sini loh dingin daripada di gazebo. Batas lah dia kan, cepatnya nyampe situ kan, lari kan nyampe kan ibu. Ya mangko aku bilang dia tuh bisa mengawasi PGSD tercinta. Nah ini ada love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Itu maksudnya gimana? Kita kebijaksanaan, Cinta? tapi bijaksana. Itu arti filsafat gak sih, cinta dan Iya. kebijaksanaan? Iya dah. Love of wisdom. Cinta kebijaksanaan. Karena dalam pelajaran filsafat kita harus mencintai filsafat. Filsafat tidak pernah salah. Ya kan? Mm-mm. Kayak semenjak belajar filsafat tuh jadi berani gitu ya sih, kayak mengemukakan gitu loh. Iya, dengan walaupun pendapat. salah. terus dia percaya diri. Iya, percaya dirinya tuh Iya. aku makin nambah lah dikit gitu, jadilah. Nggak takut salah. Iya, karena kan kita sudah belajar kayak jangan takut salah. Aku sih takut salah, padahal mahasiswa belajar. Sedangkan yang udah skripsi ini masih ada salah. Iya. Apalagi kita semester 1, Iya, benar. terlalu banyak yang untuk diintrospeksi. Sebenarnya tuh takut salah tuh tergantung lingkungan kita gak sih? Karena Kak, ada kan lingkungan Kalau lingkungannya toksik gitu-gitu. kalau ada salah Intimidasi. Nah, Kalau ada gitu. salah pasti kita minder. dibully dengan Nah, pasti kita minder kayak gak mau lah gitu, takut salah. tidak malah bertanya lagi salah. Iya, Salah malu. benar. Takut. Oh. Kalau salah malu lagi disorain, diejek. Itulah makanya Socrates juga kayak menekankan belajar tentang filsafat moral ya sih, Apa? yang membantu siswa untuk mengeksplorasi berbagai perspektif tentang masalah, terus etika kita ya kan, kayak orang tuh gimana, menghargai Iya. lainnya, menghargai dan mendengarkan pendapat dari orang lain. Sabar ya. Apa? Iya tadi makan dulu. Oh, lapar. Aku udah dijeda dulu. Boleh. Itu udah bisa dijeda. Gak usah dijeda, simpan deh. Ya simpan deh, kayaknya sambung. Yo.
nilai moral pada peserta didik. Bagaimana? Cara seorang guru dengan menanamkan nilai moral kepada peserta didik. Memberikan contoh dan Memberikan contoh dengan sikap-sikap positif yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, kan Jika aku moral seorang guru itu udah bagus, pasti contoh. kan setiap anak tuh melihat dari sikap yang ditunjukkan pada orang terdekatnya dan soalnya orang tuanya aja nggak baik, pasti anak tersebut juga bakalan nggak baik juga. Apalagi kayak seorang guru yang memberikan sikap yang tidak bagus gitu. Nggak bagus juga. Terus itu kalau misalnya gurunya moralnya tidak baik, pasti otomatis murid mengikuti. Iya, Karena benar. balik lagi ke materi yang lingkungan. Benar. Berarti lingkungannya tidak aman kalau Iya. seorang guru tidak aman. Jika moral gurunya udah baik tapi moral muridnya belum belum baik atau belum bagus lah, ya itu balik lagi ke gurunya, harus bisa sih mengajarkan betapa pentingnya moral tuh. Kalau kita tidak ada moral, walaupun kita pintar gak bakal jaga orang. Jangan berpikir kritis banget. Terus kalau menurut kalian itu kan moral itu banyak gak sih? Tanggung jawab itu termasuk moral gak? Terus selain tanggung jawab itu apa Ben gitu? Menurut kalian moral pembagiannya lah. Menghargai. Berarti jujur. Tanggung jawab tuh. Kalau disiplin Kasih sayang itu sikap dah sih, sikap, ketulusan, kesabaran. Aku masih bahas itu tadi. moral kan? Iya, moral. Ya udah. Terus apa lagi? Contoh moral. Jadi kalau gitu hmm, kalau kalian lagi menghadapi karakter siswa berbeda-beda tuh dengan cara apa kalian mengatasinya? Ada cara khusus atau kayak ada cara-cara tertentu kayak dari guru kalian dulu? Menghadapi sikap siswa yang berbeda itu tuh nggak pakai cara sih. Kalau misalnya sikapnya yang salah atau jahat itu baru kita membenarkan, tapi kalau sifatnya tuh emang udah dari dirinya sendiri itu tuh kita nggak perlu merubah sifat tersebut, hendaknya memperbaikinya aja gitu, atau kayak menegurnya biar sifat yang jelek itu tidak terkeluarkan lagi. Nah, kamu itu di dalam materi itu ada yang moral tadi tuh kan, kalau siswa itu jadi moralnya kurang baik itu lah. Kalau kamu ya, kalau moralnya tadi jujur kan, dia udah jujur tapi dia tidak bertanggung jawab apa yang dilakuin. Misalnya dia melakukan kesalahan tapi dia tidak bertanggung jawab, nanti kan apa kalian hukum, ditegur atau kalian nasihatin atau gimana? Pertama tuh mungkin bakal dikasih sanksi dulu dah sih biar dia tuh gerak, terus kita nasihati, terus kita bilang apa dia yang salah dan dia tuh mungkin tuh cuma. Apa kalian ada jawabannya lain?
itu termasuk moral yang kurang apa gimana? Orang kan memikirkan cara dengan kata-kata bully yang dasar, bahkan bukan anak SD ya, bahkan kayak mahasiswa pun masih ada bully gitu ya. Kan bukan anak-anak lagi gitu kan, udah mahasiswa Udah bisa berpikir udah lah bisa ya. berpikir sendiri tapi masih dengan hal-hal yang tidak ada apa mungkin bisa dibilang kayaknya lebih udah parahnya kan nggak sedikit tuh orang masih sekarang di ini begitu yang bully
Setelah kami melakukan diskusi, kami mendapatkan kesimpulan bahwa Socrates memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana ia melihat pentingnya pendidikan dalam membentuk individu yang bijaksana dan berkarakter. Yang dimana tujuan pendidikan menurut Socrates ialah mengasah kemampuan berpikir kritis dan pembentukan karakter. Mengasah kemampuan berpikir kritis dan pembentukan karakter bagi calon guru sekolah dasar sangat penting karena berdampak langsung pada perkembangan siswa, di mana hal tersebut dapat menghasilkan siswa yang produktif dan efektif. Menurut Socrates, fokus pendidikan haruslah pada pengajaran konsep dan keterampilan yang mendorong pemikiran kritis, kesadaran diri, dan pengajaran kebajikan yang harus diajarkan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan individu yang mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri, memiliki etika dan moral yang kuat, serta dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. See you video selanjutnya ya guys ya. Bye. Dengan keren rumah.